Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, alhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratul islam, wa kalimatul ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin, ma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Semoga nikmat sehat, nikmat hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang akan meninggal dunia saat sakaratul maut, yang diinginkannya adalah supaya panjang umurnya, supaya bisa beramal soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin, katanya. Andaikan engkau ya Allah panjangkan, berikan tempo kepadaku untuk hidup dalam waktu yang tidak lama, aku akan sodako dan banyak beramal soleh. Karena itu kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di hari ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara cara kita untuk mendekatkan diri adalah dengan cara belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita setiap Sabtu lewat online seperti ini dapat belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan pada subuh hari ini insyaallah kita akan belajar mulai ayat ke-19 dari surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa la takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang lupa dengan Allah. Ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini tentunya ada hubungan dengan ayat sebelumnya, ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-18 merintahkan kita untuk bertakwa. Perintah untuk bertakwa diulang sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, setelah itu wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Di ayat ke-18 itu kita diperintahkan oleh Allah untuk tamassaku ayyuhal mu'minun bitaqwallah. Adalah kalian, wahai orang-orang mukmin, terus menerus jaga, berpegang teguh dengan nilai-nilai takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa muraqabah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, di ayat ini namanya muqabalah, muqabalah. Setelah perintah untuk melakukan takwa, lalu berikutnya larangan untuk
eh, larangan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan takwa. Jadi itu namanya muqabalah, berhadap-hadapan begitu. Ayat setelah surga, berikutnya ke neraka, perintah, setelah itu larangan. Nah, seperti itu sering sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, di sini setelah perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah untuk bertakwa, berikutnya larangan untuk ya, larangan untuk wala takunu kalladzina nasullah. Ya. Di yang 19 ya, setelah 18 kemarin, 18 19 ini kita belajar jangan kalian wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa terhadap Allah lalu Allah lupakan mereka dengan dirinya sendiri. Maksud daripada wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang yang lupa Allah. Artinya adalah la takunu kaulaika alladzina taraku at-takalif allati kallafahumullah ta'ala biha. Jangan kalian seperti orang-orang yang meninggalkan taklif, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, meninggalkan kewajiban itu yang diwajibkan kepada kita, melaksanakan atau meninggalkan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu akan menyebabkan hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Jadi yang dimaksud dengan nasullah, an-nisyan, lupa di sini adalah at-tarku wal ihmal. At-tarku wal ihmal. Meninggalkan dan melalaikan. Jadi an-nisyan, lupa, di sini artinya adalah at-tarku wal ihmal. Jangan kalian seperti mereka-mereka yang melupakan Allah, yaitu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hal, ya, dalam berbagai macam hal, dan tentunya kita melaksanakan perintah Allah dengan skala prioritas. Kita melaksanakan perintah Allah dengan skala prioritas, yang wajib-wajib dulu, yang harus kita lakukan secara baik ya, dan terbaik. Setelah itu baru kita melaksanakan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada kita. Yang saya kemukakan tadi ya, hidup kita ini ujian ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang terbaik di antara kita dalam beramal. Nah, kesempatan ya, ketika di dunia ini ya, ya kalau sudah meninggal dunia, idza mata ibnu Adam inqata lahu amaluhu. Ketika meninggal anak Adam ya akhirnya kita sudah tidak bisa lagi untuk beramal ya. Kita nggak bisa lagi untuk beramal. Oleh karena itulah jangan sampai nilai-nilai takwa itu ditinggalkan lalu kita melupakan eh, Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum anfusahum. Allah akan lupakan mereka terhadap dirinya. Allah akan lupakan mereka terhadap
diri mereka sendiri. Nah, eh, huruf fa di situ, fa ansahum, fa namanya fa sababiyah namanya. Ya, fa sababiyah. Fa sababiyah itu artinya eh, karena mereka lupa dengan Allah, maka ya, akibatnya sebab dari mereka lupa, ya, maka begitu itu namanya fa sababiyah. Maka lupanya mereka dengan kewajiban yang seharusnya mereka eh, lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka akhirnya lupa dengan perintah, lupa dengan diri mereka sendiri. Maksud lupa dengan diri sendiri adalah lupa dengan hak-hak diri, namanya huzuru anfusihim, eh, yang seharusnya eh, mereka harus melakukan apa untuk untungnya hidup ini, badan ini mau dikasih apa, jiwa mau dikasih apa. Mereka akhirnya lupa dengan apa yang harus dilakukan. Ya. Mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tak prioritas, bahkan hal-hal yang sepele, meninggalkan hal-hal yang penting. Itu namanya lupa dengan diri sendiri. Ya. Dia seharusnya saya ini kalau mau selamat harusnya melakukan apa? Ya. Ternyata gara-gara mereka lupa dengan perintah Allah, maka mereka akan ya, mereka akan kehilangan panduan untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, itu maksud daripada fa'ansahum anfusahum, ya. Mereka akhirnya dilupakan oleh Allah. Nauzubillah. Dilupakan oleh Allah untuk memikirkan diri sendiri mereka, mana yang terbaik yang seharusnya mereka lakukan. Maka sangat disayangkan gitu ya, kalau ada orang-orang yang hidupnya sehari-hari gara-gara kehilangan orientasi hidup, lalu akhirnya hidup hanya untuk makan, untuk minum, untuk ya bersenang-senang seperti itu. Lupa bahwa hidup ini tidak lama, lupa bahwa hidup tidak lama, lupa hidup ini perlu bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Sehingga waktu satu hari habis, nggak jelas apa yang dilaksanakan. Untuk nabung itu lupa, ya. Untuk nabung akhirat itu lupa. Nah, itu namanya fa'ansahum anfusahum. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri mereka sehingga mereka tidak bisa untuk melaksanakan ketaatan dan hal-hal penting yang seharusnya mereka lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang lupa dengan Allah, yaitu lupa dengan meninggalkan atau mengabaikan perintah Allah, lalu mereka lupa untuk melaksanakan perkara-perkara yang akan menguntungkan diri mereka, maka Allah menyebutnya ulaika humul fasiqun. Ulaika humul fasiqun. Eh, yaitu mereka-mereka adalah orang-orang yang al-fasiqun. Al-fasiqun maksudnya adalah ulaika alladzina taraku ma yajibu alaihim nahwa khaliqihim wa nahwa anfusihim. Al-fasiqun di situ adalah orang-orang yang meninggalkan kewajiban terhadap sang khalik, kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban terhadap diri mereka sendiri. Jadi karena fasik secara bahasa artinya orang-orang yang keluar dari syariat, orang-orang yang keluar dari agama, itu namanya fasik, ya, keluar jalur lah bahasa kita, ya.
keluar jalur. Jadi ada orang-orang yang berada di dalam, kalau main bola itu berada di dalam lapangan, Mas. Ya. Nah, selama berada dalam lapangan silahkan main dengan baik. Ya, jangan mendekati batas, apalagi melampaui batas. Nah, ketika melampaui batas, dia berada di luar, itu namanya fasik. Ketika sudah berada di luar eh, hal yang diperintahkan oleh Allah, itu disebut dengan fasik. Nah, itulah yang dimaksud dengan nasullah fa'ansahum anfusahum. Jadi kalau kita mau memahami makna fasik yang ya, lebih mudah ya ayat ini, ya, yaitu melupakan hak-hak Allah, melupakan hak-hak diri, ya, melupakan hak-hak Allah. Ya, seharusnya Allah perintahkan mereka melakukan apa, mereka tinggalkan, ya. Eh, malah malah mereka melakukan hal-hal yang di luar itu, karena hanya seperti itu yang kita akan terjadi. Kalau kita meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, maka ya, kita akan melaksanakan perintah yang lain. Hanya itu dalam hidup. Ya. Jadi sehingga keluar dari batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, hadirin hadirin rahimakumullah, itulah makna ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus menerus dalam ketakwaan dan eh, selalu ingat dengan tujuan hidup, eh, yaitu menabung, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita kembali ke kampung akhirat nanti. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka itu dengan para penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang memperoleh al-faizun, yang memperoleh kemenangan. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin, rahimakumullah, la yastawi artinya di sini la yastawi fi hukmillah, tidak sama dalam hukum Allah. Jadi kalau dalam hukum manusia di dunia ini bias, mana orang baik, mana orang tak baik itu kadang-kadang bisa diputar balik faktanya begitu. Orang baik bisa dibuat atau di framing jadi orang tidak baik. Orang yang tidak baik kadang-kadang seolah-olah menjadi orang yang sangat soleh, gitu ya. Dibuat beritanya sedemikian rupa, dicitrakan seperti apa. Itu hukum dunia sulit untuk dijadikan standar dalam menilai siapa orang baik, siapa orang tidak baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Penduduk neraka, penghuni neraka dengan penghuni surga itu jelas nggak sama. Dalam hukum Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Eh, dalam nanti tidak sama dalam apa? Dalam balasan, ya. Dalam balasan ashabun nar, ya. Ya ini nauzubillah ya, namanya itu sudah ashabun nar gitu, ya.
Ashabun nar itu artinya ya betul-betul dia bersahabat dengan neraka gitu. Jadi ashabun nar itu dia ya, seperti neraka itu milik dia gitu. Nauzubillah. Itu namanya ashabun nar. Nah, yaitu alladzina istahaqqu al-khuluda fiha. Ya. Ashabun nar adalah orang-orang yang berhak untuk abadi di dalam neraka. Ya. Mereka-mereka yang berhak ya, dan abadi untuk eh, berada di dalam neraka. Ashabun nar. Ya. Wa ashabul jannah. Ya. Ashabul jannah. Dan penduduk surga adalah orang-orang yang menang, yang berhak untuk abadi di dalam surga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ashabul jannati humul faizun. Ya. Dan penduduk surga adalah mereka-mereka yang memperoleh kemenangan. Eh, Allah nggak jelaskan lagi ya eh, di sini ashabul jannati humul faizun, penduduk surga itu adalah mereka yang beruntung, mereka yang beroleh kemenangan bis sa'adah allati laisa ba'daha sa'adah, dengan kebahagiaan di mana kebahagiaan itu tidak ada lagi di atasnya puncak kebahagiaan, ya. Jadi wabin naim alladzi la yuqaribuha naim. Dan dengan nikmat yang tidak ada bisa dibandingkan dengan nikmat yang pernah dirasakan oleh orang-orang selama di dunia. Itu penduduk surga. Maka disebut dengan al-faizun. Ya. Al-faizun. Menang ya, karena mereka bisa menjadi pemenang terhadap nafsu, eh, godaan selama di dunia. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apresiasi nanti di surganya. Nah, eh, di sini ya Allah Subhanahu wa taala nggak jelaskan tidak jelaskan eh, apa apa perbedaannya dan eh, apa eh, tidak samanya itu di mana ya. Tidak samanya di mana. Hanya begitu aja Allah sebutkan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Tidak sama, beda antara penghuni neraka dengan penghuni surga, dan penghuni surga adalah mereka-mereka yang memperoleh kemenangan. Eh, Menurut ulama tafsir, ya, di antaranya dijelaskan oleh Syekh At-Tantawi dalam kitabnya Al-Wasit, dia mengatakan tujuannya tak dijelaskan itu lil isy'ar bil bauni syasi' bainal fariqain, untuk menampilkan rasa perbedaan yang sangat ya, rentang beda yang sangat luas antara dua kelompok, ya. Eh, Fi sulukihi wa fi a'malihi, baik dalam perilaku, dalam amal, wa fi tafkirihi, baik dalam cara pandang berpikir mereka, wa fi nazaratihim ilal haya, cara pandang mereka terhadap kehidupan, wa fil aqibah allati yantahi ilaiha kullu fariq, dan akhirnya ujung hidup dan nasib ketika nanti di akhirat. Jadi kalau bahasa kita nggak perlulah dijelaskan lagi apa bedanya. Terlalu jelas bedanya, gitu ya. Kalau orang mau pikir-pikir, ya, kalau orang menggunakan akalnya saja di dunia, pasti mereka tahu mana orang baik, mana orang tak baik. Itu orang tahu. Ya, tapi kadang-kadang itu dibuat sedemikian rupa upaya-upaya untuk membolak-balik mana yang hak,
menjadi batil, seolah-olah yang batil menjadi hak, itu bisa dilakukan. Tetapi sebenarnya bagi orang-orang yang secara nuraninya masih mau dimanfaatkan, digunakan, kemudian akal sehatnya digunakan, maka pasti mereka akan tahu perbedaan yang sangat jelas antara orang-orang yang menuju kepada neraka dan orang-orang yang menuju kepada surga. Baik dari cara pandang, dari perilaku, dari cara berpikir mereka, dan yang paling utama adalah pada nanti nasib mereka di akhirat kelak. Nah, eh, kemudian dalam Al-Kasyaf disebutkan hada tambihun linnas. Ini adalah peringatan ya untuk seluruh manusia wa idzanun lahum bi annahum li farati ghaflatihim wa qillati fikrihim fil aqibah wa tahalukihim ala isaril ajilah wa tiba'i syahawat ka'annahum la ya'rifuna al-farqa bainal jannati wan nar. Nah, dalam Al-Kasyaf dikatakan ini peringatan bagi manusia dan pemberitahuan kepada mereka bahwa akibat kelalaian mereka yang tadi itu lupa Allah, lupa dengan diri sendiri, ya, sampai ya mereka ya, sampai mereka seolah-olah tidak bisa membedakan antara mana orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik, mana pekerjaan yang akan mendatangkan kepada neraka, mana pekerjaan yang akan mendatangkan kepada surga, mana orang-orang baik yang bisa dijadikan teman, mana orang tak baik yang tak boleh dijadikan teman. Jadi ya, sampai gara-gara mereka lupa dengan Allah, dengan hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan, hak-hak dengan diri mereka itu sampai mereka tuh nggak bisa bedakan lagi. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Sehingga mereka maunya milih teman yang mana yang harus dijadikan teman. Itu nggak bisa gitu. Mana yang baik mau dilakukan, mana yang tak baik. Kabur, ya, kabur. Nah ini naudzubillah, ya. Gara-gara apa tadi? Gara-gara lupa dengan hak-hak yang seharusnya mereka berikan, mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Bagaimana mereka seharusnya memprioritaskan amal-amal untuk mereka selama hidup di dunia. Nah, ini penyakit berat, ya. Ini penyakit berat. Dan eh, secara umum penyakit manusia ini ada dua. Ada namanya penyakit eh, syubhat, ada namanya penyakit syahwat. Ya. Ada namanya penyakit syubhat, ada namanya penyakit syahwat. Penyakit syubhat artinya tadi ini kabur, samar-samar tak jelas mana yang baik, mana yang tak baik, mana orang baik, mana orang tak baik. Dia nggak bisa bedakan sehingga dia tidak bisa mewaspadai hal-hal yang tidak baik sehingga dia terjebak ke dalam ketidakbaikan. Dia tidak bisa membedakan teman yang baik dan tidak baik sehingga dia terjebak pada teman-teman yang tidak baik. Itu syubhat namanya. Penyakit ini adalah penyakit orang yang tidak belajar, yang tidak mau untuk menggali ilmu terus, mengasah, penyakit orang-orang jahil. Penyakit yang kedua adalah penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini penyakit syahwat hawa nafsu. Mereka ini orang tahu ilmunya, tapi nggak mau ngamalkan, ya, nggak mau ngamalkan, sehingga kabur juga. Saya sering apa namanya ngasih contoh. Ada orang tahu bahwa sesuatu bahaya, makanan ini nggak bagus untuk dirinya, tapi karena nafsunya ingin makan itu, ya udahlah, ya, di ini aja sudah, ya, diabaikan saja. Ya, padahal secara ilmu, secara pengalaman, kalau itu dikonsumsi, itu akan membahayakan.
Ya dia sudah tahu itu, tapi dia nekat. Nah, itu namanya syahwat namanya. Nah, ada juga orang udah tahu sholat, tapi udahlah tinggalkan, tabrak. Ada orang yang tahu bahwa itu haram, tabrak juga. Itu namanya syahwat namanya. Nah, jadi kedua penyakit ini bikin orang kabur. Ya, mana yang seharusnya boleh, mana yang seharusnya tidak boleh. La yastawi ashabun nar. Kata Allah, kalau mau berpikir wajar, mau pikir normal, jauh bedanya antara penduduk neraka mana, penduduk surga yang mana. Nah, oleh karena itu, semakin kita belajar, semakin kita berusaha untuk membersihkan hati kita, ya. Jadi menurut para ulama, penyakit syubhat obatnya adalah belajar, penyakit syahwat obatnya adalah tazkiyah, ya. Obat syahwat adalah penyakitnya bersihkan hati, ya. Karena ketika hati ini tidak bersih, yang tadinya harus ini boleh menjadi eh, tidak boleh menjadi bisa boleh itu karena syahwat, ya, dia langgar. Kalau orang yang tidak tahu, obatnya adalah dengan belajar. Nah, untuk bedakan mana yang seharusnya mengarahkan kepada neraka, untuk mengarahkan kepada seharusnya kemana yang kepada surga, maka kita harus belajar. Kalau kita tidak tahu, atau kita bersihkan hati kita supaya kita menjadi terang benderang mana hal-hal yang bisa membuat kita menjadi al-faizun, menjadi pemenang. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi penerang buat kita sekalian, terutama untuk pribadi kami dan untuk kita semua yang belajar di hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar ayat-ayatnya, memahaminya, meninggalkan larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa eh, bisa melaksanakan perintah Allah, berpegang teguh dengan takwa, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita lupa dengan diri kita sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.